Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji kinerja pada PPG Transformasi PAI tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Iim Al-Imron. Saya salah satu dari peserta PPG pada tahap 3 tahun 2025 di LPTK UIN SMHB dengan nomor NIM 255060870. Saya akan melaksanakan uji kinerja hari ini di kelas 12 dengan materi iman kepada hari akhir. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik. Sudah. Baik, pembelajaran kita kali ini, mari kita sama-sama berdoa. Silakan dipimpin doanya oleh KN. Silakan. Duduk siap. Siap. Berdoa. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak akan mengecek kehadiran kalian ya. Ya. Aditya. Hadir. Alfiani. Hadir. Anissa. Hadir. Ardiansa. Farido. Hadir. Herdi. Pipit. Hadir. Cukup ya. Baiklah, materi yang kita akan pelajari hari ini yaitu meyakini hari akhir atau iman kepada hari kiamat akhir. Betul. Sedikit Bapak ingin menanyakan apa itu hari akhir? Ada yang bisa jawab? Apa? Hari akhir adalah hari kiamat, hancurnya seluruh alam semesta. Luar biasa. Ini apa sih? Coba menurut yang lain, yang perempuan, tentang hari kiamat, hari akhir, coba. Ya, boleh. Untuk meyakini Meyakini akan hari setelah kebangkitan Iya, manusia. Nah, kalau kita sudah meyakini iman pada hari kiamat, meyakini akan hari akhir, tentu saja kita harus bersiap-siap untuk menghadapinya. Apa yang harus dipersiapkan untuk hari akhir itu? Ada yang bisa menjawab lagi? Ya, boleh. Apa yang disiapkannya? Manusia harus menyiapkan bekal untuk di akhirat nanti. Manusia, ya. Seperti amal soleh,
biasa, betul sekali. Jadi kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapinya dengan berbekal amal soleh. Baik, jawaban tadi sudah benar semuanya. Selanjutnya untuk pembelajaran kita kali ini yaitu kita bisa lihat tujuan pembelajaran. Setelah belajar ini kita akan mendapatkan yang pertama itu satu, menjelaskan pengertian hari kiamat. Yang kedua, menyebutkan tanda-tanda datangnya hari akhir. Yang ketiga, menyadari pentingnya meninggalkan kebiasaan buruk. Yang keempat, memperkuat iman dan amal soleh. Nah, itu tujuan pembelajaran kita kali ini. Baik, Bapak akan sedikit mencontohkan ya tayangan video tentang hari akhir dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat nanti cuplikannya. Ini Bapak. Nah, ini contoh tayangannya. Silakan untuk disimak. Bencana alam seringkali datang tanpa terduga, meninggalkan jejak kehancuran dan kisah-kisah yang memilukan. Mulai dari banjir bandang yang menyapu pemukiman, angin tornado yang merobohkan segala yang dilewatinya, hingga gempa bumi yang menghancurkan dalam sekejap. Berikut ini 40 momen bencana mengerikan yang terekam kamera. Begini jadinya ketika membangun rumah di pinggiran sungai. Saat terjadi banjir besar, pemilik rumah pun harus merelakan rumahnya hanyut terbawa arus. Tadi kita sudah saksikan videonya ya. Tadi sudah disimak? Sudah. Apa yang kalian simak? Kejadian bencana. Satunya tadi banjir. Di mana tadi ada rumah yang tenggelam dengan aliran arus air yang sangat deras. Kamu bisa lihat di situ kejadiannya sangat menakutkan sekali. Itu baru air ya, belum dari elemen yang lain. Kebakaran. Nah itu juga tadi ada gempa bumi. Ya, ada gempa bumi sedikit longsor. Gempa yang kecil itu gempa bumi itu longsor. Akibat dari ulah siapa itu? Manusia itu sendiri. Kenapa? Menggunduli pohon, menebangi pohon. Akhirnya dampaknya itu kepada siapa? Pada manusia. Baru kita bisa memahaminya ya, betapa dahsyatnya hari kiamat itu. Yang tadi juga mengalami kehancuran. Ada batas masa aktifnya. Kalau kita beli handphone, isi pulsa, isi kuota, itu ada batasnya. Ada masa aktif. Sama alam semesta yang Allah ciptakan ini pun ada masa aktifnya. Ya. Hari akhir disebut juga dengan hari kiamat. Hari hancurnya alam semesta. Hari kesedihan. Bisa disebut juga hari kebangkitan. Bisa juga disebut hari kehidupan kembali setelah alam kematian. Ya. Atau disebut juga dengan bahasa Arabnya Yaumul Qiyamah. Baik, kita kembali ke materi kita. Kita lihat sini. Hari akhir adalah hari berakhirnya seluruh kehidupan dunia. Ya. Artinya secara global bahwa alam semesta ini mengalami kehancuran. Ada batas masa aktifnya. Kalau kita beli handphone, isi pulsa, isi kuota, itu ada batasnya. Ada masa aktif. Sama alam semesta yang Allah ciptakan ini pun ada masa aktifnya. Ya.
Hari akhir disebut juga dengan hari kiamat. Hari hancurnya alam semesta. Hari kesedihan. Bisa disebut juga hari kebangkitan. Bisa juga disebut hari kehidupan kembali setelah alam kematian. Ya. Atau disebut juga dengan bahasa Arabnya Yaumul Qiyamah, Yaumul Hisab, hari perhitungan amal, di mana setiap orang yang hidup di alam dunia ini dimintai pertanggungjawabannya. Yang kedua, bencana alam meningkat. Bencana alam meningkat. Wah, bencana alam kita bisa lihat tadi di cuplikan awal video, banjir, gempa bumi. Terakhir itu ada di berita itu terjadi apa? Banjir di mana? Di Karangan tuh. Betul? Ya, mengerti? Yang ketiga, penurunan moral dan etika. Wah, sekarang ada ibu membunuh anaknya belum juga lahir, masukkan ke toilet bayinya. Ada pun lahir, dibuang bayinya. Ada lagi anak membunuh orang tuanya hanya karena ingin beli motor, nggak dibeliin, ibunya dibunuh. Ada lagi yang cekcok dengan bapaknya dibunuh. Ada lagi seorang kakek membunuh cucunya. Ini moral manusia turun. Dan itu digambarkan sebagai ciri-ciri hari kiamat, ya. Penurunan moral dan etika. Ada lagi murid mengeroyok guru. Ya, murid mengeroyok guru, mukulin gurunya. Ini degradasi moral, penurunan moral, dan itu merupakan ciri-ciri hari kiamat yang kecil. Yang berikutnya yaitu waktu terasa berjalan cepat, nggak terasa. Tahu-tahu hari Senin lagi, tahu-tahu hari Selasa lagi, besok Rabu lagi, nanti Senin lagi. Terus manusia dengan kesibukannya itu tidak terasa, apalagi kalau kita sudah main handphone. Buka TikTok aja, tahu-tahu maghrib. Tahu-tahu jam 9 malam, tahu-tahu jam 1 malam, baru kita tidur. Dan nanti bangun lagi jam 6, nggak sholat subuh lagi. Tak terasa waktu itu. Terus. Tahu-tahu kita sudah menjadi tua. Kalau sudah tua, baru penyesalan. Aduh iya ya. Kenapa kok bisa begini? Dan waktu terasa cepat itu merupakan ciri-ciri hari kiamat. Berikutnya munculnya fitnah dan peperangan. Kita bisa lihat berita di Reel, di TikTok, munculnya rudal hipersonik Iran menyerang Israel menyerang Yaman, Qatar, Gaza. Peperangan itu terjadi. Kalau perang sudah terjadi, kematian itu sangat mudah, cepat, dan itu ciri-ciri hari kiamat. Begitu mudahnya matinya seseorang itu. Lagi sekolah kena bom mati, lagi belanja kena bom mati. Bukti kalau kiamat itu kalau sudah datang tidak terelakkan. Ya, munculnya fitnah, saling serang, saling mengaku korban. Di Indonesia demo, ya, terjadi tembak menembak, rebutan motor, begal di jalan, membunuh, dilindas ada lagi, banyak. Dan itu salah satu contoh-contoh kecil yang digambarkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai contoh hari kiamat. Dan ini contohnya ya, contoh kiamat yang kecil. Selanjutnya ada contoh-contoh
terjadi kiamat yang besar. Salah satunya matahari terbit dari barat. Pak, apa mungkin Pak matahari terbit dari barat? Di mana-mana kalau matahari terbit dari mana? Timur. Oh, ini dari barat. Itu kalau secara filosofi itu bahasanya itu makna kiasan. Karena apa-apa kita selalu dari barat. Ya, kita mengenal handphone, Facebook, IG itu kan dari Meta. Yang membuat siapa? Orang barat, orang Amerika. Kita berkiblat ke sana. Gaya hidup kita kayak orang barat. Semuanya serba bebas. Iya. Laki-laki perempuan tanpa ada batasan. Semua gaya hidupnya dari barat. Makanannya burger dari mana? Kentucky dari mana? McD dari mana? Mulai dari makanan pakaian seksi. Wis. Semuanya dari barat. Kalau sudah terbitnya budaya kita yang seperti itu sudah ke barat-baratan, berarti yang menjadi matahari petunjuk hidupnya itu timbulnya dari mana? Dan itu contoh hari kiamat. Kalau itu terjadi terus-menerus, semuanya serba barat, nggak pakai baju itu gaya barat, kamu ikutin, ya udah kiamat. Seorang muslimah kalau nggak pakai baju berarti apa? Mengikuti orang barat. Karena di barat biasa saja kalau seperti itu. Ya, bisa dimengerti? Kenapa? Karena kewajiban muslimah itu apa? Menutup aurat sebagai tanda bahwa kita itu taat kepada Allah. Agar jangan sampai tanda hari akhir itu terjadi. Kenapa? Salah satunya matahari terbit dari barat. Yang kedua turunnya Dajjal. Dajjal itu arti kata Dajjal itu pembohong. Wah, kita ini udah banyak dibohongin. Pesennya warna merah, datangnya kuning. Di iklannya bagus, datangnya jelek. Dan itu kita bisa saksikan setiap hari. Pembohong-pembohong itu. Pertama datangnya kirain baik, nggak tahunya penipu. Iya kan? Banyaknya pembohong-pembohong dalam kehidupan. Itu contoh, bukan Dajjal itu turun, matanya satu. Kan yang digambarkannya gitu ya? Matanya satu, terus apa lagi katanya? Jelek. Ya, itu gambaran. Hadis itu sebetulnya kata-kata kiasan. Seperti contoh misal Bapak ngomong memuji dia. Ya, dia sangat cantik. Wajahnya bersinar seperti rembulan. Apakah wajahnya bulan? Enggak. Apakah bersinar ada sinarnya? Enggak. Itu kalimat menunjukkan cantik. Ngerti nggak? Sama itu juga muncul Dajjal. Muncul Dajjal artinya banyaknya ketidakjujuran. Yang di atas pada korupsi, nggak jujur, berarti pembohong. Dalam bahasa Arabnya namanya Dajjal. Udah turun? Udah. Indonesia negaranya jadi rusak karena banyaknya korupsi. Ya. Berikutnya turunnya Nabi Isa. Turunnya siapa? Nabi Isa. Turun Nabi Isa itu bukan berarti turun dari langit. Bukan. Nabi Isa itu mengajarkan ketauhidan, mengesahkan Allah. Maka kalau ciri hari kiamat yang besar akan datang, ya, para ulama-ulama yang mengajarkan agama, memberikan pencerahan kepada umatnya. Sekarang udah banyak pengajian? Banyak, di TV banyak? Banyak, berarti alhamdulillah. Tapi itu ciri-ciri hari ya. Kenapa? Pengajian banyak, maksiat juga banyak. Ya, berikutnya keluarnya Ya'juj dan Ya'juj itu perusak. Ya'juj itu merusak. Berarti perusak udah banyak yang demo, membakar. Orang yang nggak pogo-pogo mobilnya dibakar, motornya dijarah, rumah pejabatnya diambilin semuanya, Coret-coret. iya coret-coret. Itu Ya'juj dan sudah turun. Jadi tinggal kiamatnya aja.
Kalau tandanya sudah ada berarti tinggal kiamatnya. Kayak main gini tandanya. Siswa siswi SMKN 6 setiap hari Selasa menggunakan pakaian abu-abu. Cirinya logonya kuning. Kemudian tanda lainnya ada bendera merah putih. Tanda lainnya berkerudung putih. Dan semuanya abu-abu. Kalau udah ada ciri-cirinya berarti itu siapa? Siswa-siswi SMKN. Sama kiamat juga kalau sudah dijelaskan matahari terbit dari barat, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj Ma'juj. Kalau cirinya sudah ada, berarti tinggal apa? Menunggu terjadinya hari. Tuh berikutnya hilangnya Al-Quran ini. Al-Quran ada di HP, tapi nggak dibaca. Al-Quran ada di meja rumah, tapi tidak dibaca. Ada tapi hilang. Itu yang dimaksud. Kalau udah begitu, berarti orang pada menjauh dari agama. Pak, bagaimana Pak mengimani hari akhir? Nah, di sini kita bisa lihat mengimani hari akhir artinya meyakini bahwa semua manusia akan dibangkitkan. Manusia semua akan dibangkitkan. Al-Quran mengatakan afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur wa husila ma fis sudur. Tuh, bahwa semua itu akan dibangkitkan. Afala ya'lamu, apa kamu tidak tahu? Idza bu'thira ma fil kubur, bahwa Allah akan membangkitkan orang-orang yang sudah mati terkubur. Wa husila ma fis sudur, dibangkitkannya apa yang ada di dalam dada. Artinya kalau raga ini telah mati, maka rohnya akan dibangkitkan. Tuh. Jadi kita harus yakin itu. Yakin kalau akan mati? Ada yang mau hidup selamanya? Ada, semuanya akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap jiwa itu akan merasakan yang bernyawa. Tiap-tiap yang bernyawa itu akan merasakan kematian. Berikutnya itu akan diakhiri berdasarkan amalnya. Ya, ma'amman sakulat mawazinuhu bahwa sadir. Tuh, siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya itu adalah surga rodiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu faumuhu awiyah wa ma adraka ma hiya hamiyah. Jadi siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka pasti orang itu akan masuk neraka. Tahu nggak apa itu neraka hawiyah? Wa ma adraka ma hiya narun, api yang sangat panas. Panas. Ya. Berikutnya, bahwa surga dan neraka adalah tempat balasan yang kekal. Yang namanya kekal berarti udah nggak mati lagi. Kenapa Pak? Kan udah mati. Kita nih hidup di dunia ini mati, dan sudah mati itu nggak akan mati lagi. Kenapa? Yang udah mati. Maka kehidupan itu kekal abadi. Kalau masuk surga terus menerus nggak mati-mati. Kalau masuk neraka terus menerus nggak mati-mati. Itu namanya abadi atau kekal. Ya. Maka kita itu harus meyakini bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara. Saya presentasikan mulai dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Silakan yang sudah selesai untuk mempresentasikan. Ya. Silakan maju ke depan, boleh. Perwakilan saja. Ya. Boleh yang perempuan. Wih, kok ini maju nih? Dibaca ya. Ya, dibaca. Apa mau dibaca di situ? Masih di sini Pak. Maju di sini. Silakan. Ya.
Gimana hasilnya? Tentang diskusinya? Menyikapi dari yang harus kita lakukan seorang mukmin agar terhindar dari perbuatan tercela ya. Bagaimana pandangan Islam terhadap perilaku tersebut kaitannya dengan keimanan pada hari akhir ya. Silakan coba dibaca. Meningkatkan iman dan takwa, memperkuat iman dan takwa kepada Allah dengan menjelaskan perintahnya dan menjauhkan larangannya. Baik. Menurut kalian bagaimana? Ada yang mau menanggapinya? Jadi yang dimaksud dari jawaban ini adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Lalu apa? Dengan menjalankan perintahnya Dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Baik, beri aplaus dong. Udah bagus itu. Agar hidup kita jauh lebih baik. Berikutnya, perbanyak amal soleh. Apa aja sih Pak? Yang ringan aja lah. Sebelum berangkat sekolah cium tangan mama. Ngajak duit. Nah, betul. Pulang sekolahnya cium tangan mama, minta doanya, minta restunya. Ya, gitu. Kemudian perbanyak beribadah. Kenapa Pak harus memperbanyak ibadah? Karena kita di dunia tidak selamanya. Akan mengalami kematian, di mana dalam kematian itu adalah kita kembali kepada Allah. Itu yang menjadi kita lebih semangat. Bukan kebalik ya. Nah, udahlah nggak mau sholat, nah udahlah nggak mau beribadah. Kenapa? Takut mati besoknya. Kebalik. Ada juga semangat kita untuk bekal mati itu lebih semangat lagi dalam beribadah. Bisa dimengerti? Bisa. Next, ya. Oke. Terima kasih katanya di sini ya. Hari akhir pasti datang. Iman kepada hari akhir membimbing kita untuk hidup benar. Yuk mulai berubah dari sekarang. Kebaikan kecil sama dengan pahala yang besar di hadapan Allah. Dari pemaparan dan penjelasan tadi tentang iman pada hari kiamat, ya. Selanjutnya Bapak akan memberikan penugasan untuk kalian, yaitu tugas diskusi kelompok. Dan kebetulan kelompoknya ini ada 5 ya. Ada berapa kelompoknya? 5. Itu 1, 2, 3, 4, 5. Bapak akan memberikan LKPD ya, lembar kerja serta didik nih. Bisa dibagikan ya. Tuh. Ya, silakan. Akhir itu bahwa setiap amal perbuatan akan dimintai pertanggungjawabannya. Tugas kita adalah memperbaiki diri. Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, Allah lihat, dan itu akan dimintai apa? Bertanggung. Ini itu saja. Baik, untuk tugas mungkin nanti Bapak berikan, masih ada situ ya, tugas pilihan ganda, dan itu akan menjadi PR kalian mungkin karena waktunya udah 3 jam kita nggak terasa ya, sudah terlewati ya. Mungkin nanti ini menjadi PR ya, dan nanti Bapak bagikan setelah akhir dari pembelajaran kita. Ya, mungkin karena tadi segala kesimpulan sudah disampaikan semuanya. Mungkin Bapak tutup saja pembelajaran kita kali ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.